Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Bagus. Oke, hari ini kita akan belajar bersama dalam satu ruangan, yaitu Bapak menggabungkan kalian kelas 3 dan kelas 4 dalam satu ruangan. Berhubung karena guru kelas 3 tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi Bapak akan berangkat 2 kelas hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bapak mohon anak kelas 3 yang memimpin doa pada pagi hari ini, silakan. Istirahat. Terima kasih. Doa selesai. Kemudian Bapak mau mengabsen anak-anak sekalian. Anak-anak kelas 3 hadir nggak semua? Hadir, Pak. Bagus, terima kasih. Kelas 4? Hadir, Pak. Ya, bagus. Oke, udah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Pak. Harus siap ya, jangan ada lagi yang tidak konsentrasi ya, harus semangat. Oke. Kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu untuk kelas 3 mata pelajaran IPS dengan materi denah. Kemudian untuk kelas 4 nanti mata pelajaran IPA dengan materi struktur dan fungsi akar. Oke, satu persatu Bapak akan menjelaskan. Oke, pertama Bapak akan mengajarkan anak-anak kelas 3 dulu. Nah, nanti seraya Bapak menjelaskan pelajaran kelas 3, kelas 4, Bapak mohon jangan ada yang ribut ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai untuk pelajaran kelas 3, yaitu mata pelajaran IPS dengan materi denah. Anak-anak sekalian sudah pernah mendengar atau mengenal denah? Tidak, Pak. Belum ya? Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya tolong perhatikan ke layar. Bapak akan menjelaskan apa itu denah. Jadi denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Terus untuk apa denah itu? Apa tujuan dari denah itu? Jadi tujuan dari denah itu supaya memberikan gambaran atau informasi mengenai tata letak suatu tempat, supaya kita mengetahui tata letak suatu daerah, suatu kota, atau suatu lokasi. Kemudian denah itu banyak manfaatnya anak-anak untuk kita. Yang pertama, memudahkan dalam mencari lokasi. Jadi misalnya kalau kita pergi ke suatu daerah yang belum pernah kita jalani, tentunya kita belum paham lokasi daerah tersebut kan. Jadi dari situlah kita bisa melihat sebuah daerah tersebut, daerah yang kita kunjungi tersebut. Dengan begitu kita akan mudah dalam mencari lokasi mana tujuan dari perjalanan kita. Kebingungan ketika mencari lokasi. Dengan adanya denah tadi, kita bisa menentukan arah kita mau kemana, jalan yang mau kita tuju kemana, tempat yang mau kita tuju di mana. Jadi kita tidak lagi bingung untuk mencari daerah tujuan kita atau tempat tujuan kita. Kemudian mempercepat seseorang untuk sampai di tempat yang dituju, ya otomatis ya. Ya kalau kita belum paham daerah itu, terus kita tidak punya denah, maka kita akan kesasar. Jadi kalau kita kesasar berarti kita akan semakin lama ke tempat tujuan. Tapi dengan adanya denah kita bisa secepat
mencapai tujuan kita masing-masing. Di dalam denah itu ada beberapa unsur. Ada beberapa unsur pembentuk sebuah denah. Yaitu diantaranya ada judul denah, kemudian yang kedua gambar lokasi, kemudian yang ketiga petunjuk arah mata angin. Anak-anak sudah tahu kan? Mata angin, ada berapa mata angin anak-anak? Boleh disebutkan? Yang pertama di timur, kemudian tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, itu dia arah mata angin. Kemudian unsur yang keempat pembentuk sebuah denah itu adalah nama jalan. Kemudian ada arah menuju lokasi. Nah, itu dia unsur-unsur pembentuk sebuah denah. Baiklah anak-anak, inilah contoh sebuah denah. Di mana dalam denah itu tadi ada unsur-unsur penting. Yang pertama tadi ada judul denah. Inilah judulnya anak-anak ya. Denah lokasi Kampung Nusantara, itulah judul denahnya. Kemudian di situ juga ada arah mata angin. Kemudian ada jalan. Kemudian ada juga penunjuk arah. Jadi dalam sebuah denah itu ada unsur-unsur yang harus kita ketahui. Ada unsur-unsur pembentuk sebuah denah. Nah, dari sini misalnya kita mau menuju masjid, contohnya ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kita berada dari Jalan Merdeka. Kalau mau kita menuju ke masjid, dengan melihat denah ini kita tahu akan arah kemana kita melangkah supaya secepatnya menuju masjid. Nah, misalnya kita tadi dari Jalan Merdeka, maka kita akan berjalan lurus, kemudian belok kanan ke Jalan Dahlia. Nah, setelah sampai di Jalan Dahlia, maka kita akan membelok ke kanan lagi, terus sampai di depan masjid. Dengan begitu kita akan lebih gampang mengetahui tujuan dari perjalanan kita atau tujuan dari lokasi yang kita tuju. Seperti itu ya anak-anak. Terus di sini ada arah mata angin. Untuk apa tujuan dari arah mata angin ini anak-anak? Supaya kita dapat mengetahui arah kita mau kemana. Kemudian dengan arah mata angin ini kita bisa mengetahui arah dari tempat tujuan kita. Tadi misalnya kita berangkat dari balai desa hendak menuju ke SD Brilian Jaya. Jadi dengan melihat denah ini kita akan tahu SD Brilian Jaya itu berada di sebelah mana? Di sebelah kanan kah? Di sebelah kiri balai desa kah? Atau di sebelah utara kah? Nah, sekarang sesuai dengan denah SD Brilian Jaya berada di sebelah kanan balai desa. Jadi kalau di sebelah kanan sesuai dengan arah mata angin, maka dia ada di sebelah timur. Dia ada di sebelah timur balai desa. Nah, dengan itu kita akan dapat menentukan arah kemana kita akan menemukan SD Brilian Jaya. Pastinya tadi ke arah timur, maka kita akan berjalan ke arah timur. Seperti itu ya anak-anak. Oke, demikianlah penjelasan Bapak mengenai denah. Sekarang Bapak akan membentuk anak-anak kelas 3 menjadi 2 kelompok. Kemudian anak-anak sekalian mendiskusikan apa yang barusan Bapak jelaskan, yaitu mengenai pengertian dari denah, tujuan dari denah, manfaat dari denah, terus unsur-unsur pembentuk sebuah denah. Oke, nanti hasil diskusinya akan
presentasikan ke depan sesuai dengan hasil kelompok masing-masing. Oke. Kemudian Bapak akan melanjutkan pembelajaran untuk kelas 4, yaitu materi mata pelajaran IPA dengan materi struktur dan fungsi akar. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak sekalian dapat mendeskripsikan fungsi dan jenis-jenis akar, supaya anak-anak bisa mengetahui fungsi dan jenis-jenis akar dari tumbuhan serta fungsinya. Oke. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa perhatikan video pembelajaran berikut. Anak kelas 4, perhatikan ke layar. Akar pada tumbuhan. Akar tumbuhan adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penyangga batang dan penghisap air serta zat makanan. Jenis-jenis akar. 1. Akar serabut atau monokotil. Akar serabut adalah sejumlah akar yang terdapat pada pangkal tumbuhan, biasanya besar dan panjangnya hampir sama. Akar serabut umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berdaun lembaga satu seperti palem, bambu, alang-alang, pisang, dan lain-lain. 2. Akar tunggang atau dikotil. Akar tunggang adalah akar pokok dari lembaga yang tumbuh menghujam ke dalam tanah. Akar tunggang umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Setiap tumbuhan yang tumbuh dari biji pasti memiliki akar tunggang. Anak-anak bisa melihat gambar. Ini adalah contoh akar serabut. Dan ini gambar contoh akar tunggang. Dan contoh-contoh lain bisa kita lihat. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berakar serabut. Sedangkan yang berikutnya adalah akar-akar yang berbentuk akar tunggang. Bentuk akarnya besar dan pohonnya juga besar, ya. Anak-anak perhatikan, ini adalah jenis-jenis akar dan klasifikasinya. 1. Akar napas terdapat pada pohon bakau. Akar gantung terdapat pada pohon beringin. Akar tunjang pada pandan. Dan akar tempel, yaitu terdapat pada pohon anggrek. Fungsi akar secara umum yaitu 1. Sebagai penopang dahan agar tidak mudah roboh. 2. Sebagai alat pernapasan. 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 4. Sebagai penyerap air dan mineral. Baiklah anak-anak, sampai bertemu pada materi berikutnya.